Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Dr. Mustijab dan PT Surabaya Eye Clinic terhadap Totok Purwanto, korban dugaan malpraktek warga Wonokromo, Surabaya. Dengan ditolaknya PK oleh Mahkamah Agung, maka pihak PT Surabaya Eye Clinic dan Dr. Mustijab harus membayar ganti rugi 1,2 miliar kepada korban Totok. Diungkapkan kuasa hukum Totok Purwanto, Edward Rudi, menyatakan bahwa dirinya akan mengajukan eksekusi aset ke Pengadilan Negeri Surabaya atas tidak dibayarnya ganti rugi 1,2 miliar kepada kliennya Totok yang diduga mengalami malpraktek saat operasi mata di Surabaya Eye Clinic oleh Dr. Mustijab. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT Surabaya Eye Clinic dan Dr. Mustijab harus 1,2 miliar kepada Totok. Putusan tersebut sampai saat ini tidak dijalankan dan tidak ada pembayaran, sementara upaya hukum peninjauan kembali atau PK yang diajukan Dr. Mustijab juga ditolak oleh MA. Korban Totok juga berencana menempuh jalur hukum pidana bila tidak ada pembayaran. Pihak termohon eksekusi, yaitu Dr. Mustijab DKK, telah menampik untuk melakukan pembayaran, dan kami hormati mereka. Mereka menggunakan upaya hukum lanjutan, yaitu peninjauan kembali. Jadi kita terpaksa menunda pelaksanaan eksekusi tersebut, yang sudah jelas-jelas sebetulnya seperti undang-undang yang kita ketahui, rekan-rekan, bahwa proses PK tidak dapat menghalang-halangi proses eksekusi karena sudah inkrah di Mahkamah Agung. Namun tetap kita hormati. Kenapa? Karena pihak Pengadilan Negeri menunda, dan beberapa dari instrumen-instrumen penegak hukum kita kan tentunya juga punya pertimbangan. Kami hormati upaya hukum dari pihak termohon eksekusi. Tibalah saatnya hari ini pada tahun 2024, bisa teman-teman bayangkan 3 tahun kemudian, 2 tahun hampiran, kami mendapat putusan bahwa PK peninjauan kembali dari pihak pemohon ditolak dan menguatkan putusan kasasinya. Artinya di sini bahwa ada perbuatan melawan hukum yang sudah sah, putusannya sudah inkrah, yang dilakukan oleh termohon eksekusi tersebut dan kawan-kawan. Perlu kami tambahkan juga, rekan-rekan, bahwa kami juga telah melaporkan kepada Polres terkait perbuatan tergugat dan termohon eksekusi DKK ini dengan tuduhan pasal 351 karena kliennya menyebabkan orang lain mendapat luka berat atau pemalsuan surat pada tanggal 12 Juni 2022. Nanti rekan-rekan bisa melakukan cuplikan fotonya pada tanggal 12 Juni 2022, dan prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. Namun dengan cerdiknya mereka melakukan upaya hukum, strategi mereka yaitu peninjauan kembali, sehingga upaya hukum kami di Polres ini tertunda karena menunggu putusan dari peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembalinya sudah keluar putusannya, sehingga bagi kami tidak ada alasan lagi proses hukum selanjutnya ini bisa ditunda atau dihentikan. Dari klien kami, Bapak Totok Purwanto ini, putusan ini kami anggap, kami nilai sudah memenuhi rasa keadilan, walaupun nilai nominalnya tentu tidak bisa di-compare dengan citra yang dialami oleh klien kami. Namun ada nilai sosial di sini yang bisa kami berikan kepada masyarakat di Indonesia, bahwa apapun perjuangan rakyat untuk memperbaiki jasa pelayanan kesehatan ini harus kita pikul bersama. Jadi mari bersuara bersama, mari memperjuangkan bersama, jangan takut untuk menegakkan hukum. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan-rekan, pada keluarga. Mungkin ada pertanyaan. Kasus dugaan malpraktek yang dialami Totok ini terjadi 5 tahun lalu, di mana saat itu mata kiri Totok mengalami kebutaan usai mendapatkan tindakan medis oleh Dr. Mustijab di Surabaya Eye Clinic. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.